Oh, bersama Pak. So sweet. Selamat untuk Kiano. Tepuk tangan Kiano. Ulang tahun nih. Gimana mungkin perayaannya Kiano sendiri, Mas Baim? Ulang tahun Kiano itu kemarin di Ancol. Habis itu yang prepare sore Paula. Terus habis itu senangnya semua orang datang ke sana ya. Dan lagi pandemi begini akhirnya kita mau nggak mau kita harus cari aman ya. Kita move Atlantis. Tapi ya alhamdulillah senang semuanya. Pemilihan lokasinya kenapa memilih Ancol sih Mas untuk perayaan? Paula sebenarnya, tapi kita udah lama ya milihnya, ada berbagai macam tempat dan maunya yang gede karena dia itu temennya lumayan banyak. Jadi akhirnya pilihnya ke itu, kemana, ke Atlantis, karena saya kepikiran juga pas ulang tahun saya mana nanti ke sana juga, karena menyenangkan sih anak-anak kecil senang. Sekarang tuh kalau misalkan ada acara mikirnya bukan saya, tapi lebih ke anak, gimana caranya main lah semuanya. Ini Kiano dapat hadiah apa? Kiano dapat hadiah apa? Mobil lah. Mobil. Hadiah ada mobilnya. Oh ada. Kiano seneng nggak hadiahnya? Seneng. Kalau masih Kiano mau naik ngengeng papa? Mau. Iya. Mas, oke. Sejauh ini perkembangan Kiano di usianya yang sekarang sudah seperti apa sih? Mengingat kan udah punya adik juga nih. Kalau Kiano itu sekarang sudah dia tuh cepet ini ya, cepet tanggap untuk orang bicara. Saya tuh agak-agak dan keluarga teman-teman juga lumayan agak kaget di situ karena banyak yang solusi ya, dia tuh belum bisa ngobrol ya. Oh ini kayak udah ngerti semuanya. Kiano apa? Ini namanya siapa? Mbak She? Mbak Shelly. Harus kita ketemu ya. Siapa namanya Mbak She? Ini kita loh. Jadi dia itu udah bisa majuin mobil, mundurin mobil. Jadi di ini ya, itu sih perkembangan dia yang lumayan agak bikin kita kaget. Dan dia itu nggak takut sama orang. Cemburu-cemburu sama adiknya mungkin? Enggak, sayang sama adiknya nggak? Sayang. Sayang. Dia ngerti sih, ngerti apa yang kita ngobrol. Mas Baim, Kiano anak yang nurut gak sih kalau misalnya papanya atau mamanya ngomong sesuatu terus dia langsung ikutin gitu? Sebenarnya nurut atau enggak sebenarnya ajaran dari kitanya ya. Jadi saya itu nggak pernah marah sama dia, nggak pernah. Jadi saya mengenai anak tuh belajar dari satu orang ya. Sebenarnya kalau kalian tahu tuh anaknya Roni Patina Sarani yang dia narkoba. Ada satu yang nempel banget di saya ketika dia narkoba dulu. Separahnya dia, ayahnya selalu meluk dia dan bilang kamu akan jadi anak baik. Ada satu momen yang dia timpukin ya, itu parah banget kan. Tiba-tiba kalau kita, saya dulu kawan ngerokok aja sama ayah saya dimarahin ya. Tapi dia ngerangkul, karena menurut dia anak itu adalah titipan. Dia selalu bilang kamu akan jadi anak baik ya. Itu buat saya merinding banget. Nah itu berpikiran saya ketika di situ membesarkan anak tidak harus dengan marah, ini dengan tidak dengan kata-kata negatif. Ya akhirnya terbentuknya seperti pikiran ini. Nah, saya sebisa mungkin saya tuh nggak marah sama dia karena dia titipan. Itu jadi salah satu pola asuh juga nggak sih? Pola apa? Pola didik. Iya, Mas Baim. pola didik saya. Sangat-sangat pola didik saya ke anak-anak seperti ini ya. Memang benar sih, maksudnya anak itu pendidikan pertama dari keluarga. Karena dia ngikutin apa yang kita ini. Saya ngomong, hai bro, gitu. Ya pak, gitu. Ngikutin semuanya. Jadi dia ngelihat kita sholat, dia sholat. Memang cerminan pendidikan pertama itu ya keluarga ya. Makanya saya kadang-kadang kalau lihat di TikTok tuh ya suka anak-anak yang kasar itu ngomongnya. Saya jadi ngebayangin orang tuanya ngelepas dia, habis itu dia ngeliat orang, habis itu dia ikutin kata-katanya. Karena banyak banget anak-anak di TikTok itu maaf ya terlalu bebas banget ngomongnya, sampai yang kasar-kasar pun dia itu ngomong ya. Sedih sih saya. Dan itu semuanya dari pendidikan orang tuanya sih. Mas, Mau apa sayang? agak sulit nggak sih? Mau? Mau apa? Mau bobo. Kan mau ini nggak? Mau ini nggak? Nggak mau. Mau sebentar lagi? Apa mau itu minum? Mau minum teh? Mau. Nanti ya. Nanti ya.
Bentar lagi nanti kita naik ngengeng mau? Asik. Naik ngengeng ya? Jam Bentar lagi ya? jam Bentar lagi ya? siang ya. Tunggu. Oh, Bagus bagus sama. sama. So sweet. Tapi Mas Bayu ngeliat Kiano yang kayak gini di usianya dia sekarang, Mas Bayu sendiri sebagai ayah gitu, ada nggak sih dari golden momennya Kiano yang Ada. Saya tuh golden moment dia ketika dia malam-malam minta susu di jam 2, jam 3. Untung ada orang bilang, boleh. Ini bawa Nanti papa habis ya? ini bawa. Boleh. Ya, papanya sebentar boleh. Hah? Bentar aja, boleh? Nanti papa naik yang ini ya? Boleh? Ah, punya kakak, iya. Jadi golden momennya saya itu pas dia bangun jam 2, jam 3. Karena orang juga bilang, pas anak segede gini nikmati nih, karena nanti setelah gede dia nggak begini minta papa susu. Jadi kayak kadang-kadang orang ngerasa beban, saya balikin ke arah yang positif. Malah itu yang saya tunggu-tunggu kalau jam 2, jam 3. Susu gitu. Selalu dia kalau minta susu kok malam saya, karena yang kecil mintanya sama mamanya. Terus ketika sibuk kerja, Kiano kan termasuk yang deket banget nih sama Mas Baim. Ada nggak sih momen kayak lagi banyak kerjaan tapi Kiano lagi pengen manja gitu, jadi susah milih atau gimana? Iya, itu dia, kadang sekolah mau diantarin terus sama saya, ternyata dia punya cara sendiri ya gurunya. Dia bilang orang tua tidak boleh mengantar anaknya katanya, karena takutnya kebiasaan dia nggak mau dilepas. Nah, biar mandiri. Nah, kalau yang sekarang ini dia udah dia ngikutin saya, misalkan mau kerja gitu ya, dia kadang-kadang nangis tapi kita kasih pengertian sama dia, yang akhirnya dia kalau misalkan nggak di rumah, papa ter ya dikasih pengertian itu. Yang awal nangis dulu sama, tapi gini loh, kayak saya awal kan dia itu selalu mau naik ngengeng ya, mobil, mau itu jam 12 malam, jam 2 pagi, jam 4 pagi. Kalau Paula bilangnya dengan walaupun emang gak ada salah, gak ada benar ya, nggak boleh gitu, nah ini udah malam gitu. Tapi kan orang segede gini kan nggak ngerti ya. Jadi malah saya pakai cara jangan ada mobil parkir di rumah. Jadi pas dia keluar rumah kita cuma kasih lihat mana mobilnya, nggak ada. Jadi terlalu banyak cara untuk ngedidik anak sih. Nggak perlu kita nge-push dia untuk nggak boleh, karena dia belum ngerti, dia cuma ngertinya kemauan dia harus dipenuhin, kok nggak nangis. Itu dia. Jadi memang terlalu banyak cara untuk ngedidik anak. Dan akhirnya sekarang efektif. Semua mobil saya nggak ada yang parkir di rumah. Mau motor, mobil nggak ada, kosong. Jadi dia mau keluar tuh nggak ada. Jadi nggak minta lagi. Di tahun 2021 ini menjadi tahun yang paling bahagia buat Mas Baim dan Kak Paula nggak sih? Lagi kan lahirnya Kenzo kan juga di tahun ini mungkin. Sangat ya, sangat ini sekali. Mau kemana saya? Boleh. Mau susu. Iya bener. Ya, mau nonton ini? Nonton nggak? Sambil nonton ya? Channel. Mau nonton Didi? Di sini nontonnya. Soalnya tadi di sini ya. Bentar. Boleh. Tapi tungguin papa ya. Papa mau wawancara dulu. Boleh. Bentar ya, maaf ya. Biar agak diem. Gitu ya. Nah, Didi ya. Di sini ya. Boleh. Oke. Tadi sampai mana? 2021 ini tahun menurut Pak Baim tahun bahagia. Sangat indah ya, sangat indah. Tapi ya banyak yang harus dipelajari dari sifat masing-masing. Apalagi saya sama Paula, karena selalu punya anaknya, egoisnya dikurangi, paling itu aja sih. Tapi sangat indah, karena yang paling penting anak sehat. Ini nggak apa-apa, gedein dikit. Lebih ke arah saya, misalkan nggak tahu dia dari mana juga. Kalau saya ngasih uang dia nggak ini, dia pasti ngasih ke orang lain. Nah misalnya nggak tahu, dia sampai sekarang gitu, kalau misalnya kasih uang 50.000 dia pasti nyari orang. Ya dari seperti itu dia ngelihat kali ya, saya juga nggak tahu. Saya juga nggak ngajarin itu, cuma saya kasih, dia nggak pernah ini diambil, habis itu dia nyari orang ngasih.
Mas Bayu sudah merasa lengkap belum sih ketika karir, bisnis gitu kan semuanya lancar dan punya 2 anak yang mengemaskan? Sudah merasa lengkap belum sih hidup atau mungkin masih ada yang lagi dicari? Sebenarnya dibilang lengkap sama bahagia itu tabu banget ya. Nggak akan bisa lengkap sih kita sebagai manusia, mau kaya apapun mau hidup. Yang penting bahagia ya. Bahagianya itu ditakdirin sama apa? Apa saya bapak? Bahagianya itu ditakdirin sama apa nih? Saya tahu. Kalau saya bahagianya itu ya ditakdirin ini saya maaf bentar ya. Iya, iya. Maaf ini saya. Jadi kalau saya bilang bahagia sama lengkap itu sangat tabu banget ya. Kayak seperti kita ngomongin cinta, nggak bisa gini sama kata-kata. Tapi kalau saya lebih ke arah bahagia saya itu seperti apa sih? Bahagia saya kalau saya itu bisa bahagian orang lain. Semakin banyak saya bisa bahagian orang lain, saya semakin bahagia. Saya itu udah kayak apa ya? Bukan kebutuhan ya, emang itu yang ya makanya saya kayak, dan sekarang juga ada kayak apa ya, saya juga diajarin kalau misalnya berbagi itu boleh ini yang misalnya syiar ya itu baik ya, itu ada di agama, tapi alangkah baiknya yang nggak ketahuan juga. Jadi ada 2 tuh baik dan alangkah baiknya. Jadi ya sekarang sudah ada platform yang terkadang kan susah untuk bantuin orang kalau memang yang paling capek itu risetnya. Kita mau tahu dari mana nih orang butuh atau enggak. Nah sekarang sudah ada risetnya ya, platformnya saya pun juga buat barang-barang.com, bekerja sama Kita Bisa. Jadi ya kalau misalnya kita nggak mau ketahuan bisa dari situ gitu. Jadi memang semua itu harus dimang. Kalau misalnya nanya lagi belum lengkap atau belum, saya nggak bisa bilang karena pasti setiap manusia maunya lebih terus. Saya lebih mementingkan lebih mementingkan saya bahagianya. Nah ketika saya bahagia saya bisa bagi orang lain. Salah satu keluarga. Nah ini terpikir juga untuk ngaduin piano bisnis aja jatuhnya mas. Kenapa tuh? Memberi kado. Iya Kado bisnis untuk masa depan. Iya. Piano. Kenapa terpikir itu sih mas? Kan bisa dibilang nih piano masih panjang gitu ya. Banyak orang-orang juga menamakan perusahaannya anaknya sendiri. Salah satu itu sih ya. Dari generasi saya menamakan perusahaan saya juga Tiger Entertainment dari nama dia. Saya belajar dari orang-orang hebat juga. Iya, jadi mereka menamakan ini, jadi delegasi ke dia ya. Secara nggak langsung kita mengajarkan dia. Jadi yang saya lakuin sesuatu hal yang berbau buat ke depan itu berguna buat anak. Mas